Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Segala puja-puji, syukur, hormat, kemuliaan daripada Engkau. Mendengarlah Tuhan dan melihat atas segala permohonan doa dan ibadahku, karena aku percaya dengan nama Roh Kudus daripada Engkau menuntunku. Saat ini Bapa menginginkan luaran kasih setia daripada Tuhan, roh hikmat, pengertian, pengajaran dari tangan Allah sendiri yang akan mengajariku dan mengajari kami dan siapapun yang menonton video ini. Hikmati kami semua Bapa menghadapi gelora dunia saat ini. Kami telah melihat gelombang arus dunia apa yang terjadi. Pernyataan firman daripada Tuhan sudah kami melihat, semuanya akan tergenapi. Tapi saat ini kami percaya Bapa, dengan tangan mulai menuntun kami dan menguatkan kami. Ajari kami semua Tuhan mengerti kebenaran daripada Allah, taat kepada Tuhan, takut akan Allah. Biarlah kiranya hati kami Tuhan jamah, naungi kami, ingatkan kami semua pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Bapa yang baik, haleluya Roh Kudus. Dengan naungan doa ini terarah dan tertuju di hadapan daripada Tuhan. Kami percaya saat ini belajar dan berkati kami semuanya Tuhan. Kuatkan seluruh umat-umat yang percaya kepada Yesus dimanapun keberadaan mereka. Malam ini kembali kami belajar firman daripada Tuhan, maupun yang menonton video ini berkati semua. Apapun pergumulan, apapun pencobaan, apapun yang terjadi saat ini, secara kasat mata kami sudah melihat. Ingatkan kami semua Tuhan, bersujud bersempur menunduk diri di hadapan daripada Allah. Kekuatan tangan-Mu lah Bapa menuntut kami. Kami berdoa hanya di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus kami belajar firman dan menjadi pelaku firman, berbuat hadapan Tuhan dan berbuat hadapan sesama. Saling mendoakan kami Bapa kebersamaan dengan naungan tuntunan Roh Kudus daripada Engkau. Haleluya Bapa yang baik, haleluya Roh Kudus, haleluya. Kami belajar firman-Mu, haleluya. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, kembali kita buat khotbah firman Tuhan di channel ini. Walaupun sudah banyak kita buat pemberitahuan menjelang hari-hari terakhir, menjelang akhir zaman, di mana minggu yang lalu kita juga buat firman Tuhan supaya kita waspada, berjaga-jaga, bahwa guncangan dunia, gelora dunia sudah kita lihat apa yang terjadi saat ini. Bahkan minggu yang lalu pun sudah kita ingatkan melalui YouTube ini, supaya berdoa kepada Tuhan, supaya menunduk diri kepada Tuhan. Berdoalah dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Allah, pribadi lepas pribadi, maupun keibadahan raya, ibadah malam, dimanapun gereja kita, bahkan hamba daripada Allah, pelayan daripada Tuhan. Mari dong menunduk diri, mari ingatkan jemaat-jemaat Allah, domba Allah, dimanapun pelayanan saudara-saudariku, supaya semakin memahami, supaya semakin mengerti gelora dunia dan apa yang terjadi saat ini. Selalu saya buat khotbah di channel YouTube ini, ada pemberitahuan. Ternyata kejadian itu bisa terjadi. Saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, marilah bersekutu kepada Tuhan. Jangan lalai, karena seseorang pun manusia tidak ada yang sempurna di hadapan Allah. Seseorang pun manusia tidak luput dari segala dosa, siapapun orangnya. Ini pada khususnya firman Tuhan ini yang percaya kepada Yesus Kristus, umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada. Bahkan yang menonton video ini, yang seiman, sekasih, sepadan dengan saya. Mari membuka hati benar-benar datang kepada Tuhan. Lihat yang kejadian sekarang.
Jangan di situ saatnya kita ada teguran Allah, ada teguran Tuhan kepada kita, baru mengingat nama Yesus Kristus. Di saat Tuhan memberikan teguran, terjadi Tuhan, Tuhan tolong kami. Tuhan memberikan teguran bencana. Lihat apa yang terjadi walaupun tidak pala merenggut nyawa. Tuhan memberikan ingatan kepada kita. Diingatkan. Firman Tuhan berkata bahwa Allah akan memberikan musibah-musibah kecil supaya umat ini mengerti rencana seturut Allah. Sewaktu pada zaman Nuh, Tuhan melenyapkan dunia ini dengan air bah. Karena pada masa itu manusia sudah banyak lupa kepada Tuhan. Bahkan banyak kawin mengawinkan, mengingat kuasa dunia. Sekalipun dunia ini harus kita hadapi, sekalipun kita mencari berkat Tuhan di dunia ini, tetapi ingatlah mengucap syukur kepada Tuhan. Lihat apa yang terjadi saat ini. Selalu saya buat khotbah di channel ini, saya share supaya waspada, berhati-hati. Ternyata kejadian juga. Saudaraku seiman sekasih sepadan, barang siapa yang menonton video ini, mari belajar menunduk diri kepada Tuhan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau tentang masalah pergumulan, pencobaan, saudara-saudaraku, yang Anda rasakan bersama saya, setiap manusia tidak luput dari pencobaan pergumulan. Kenapa itu harus terjadi? Supaya kita mengingat Tuhan, supaya kita tidak lupa kepada Tuhan. Apalagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat manusia di jalan kebenaran daripada Allah. Dan barang siapa yang menonton video ini, saudara-saudariku, mari kita pahami firman Tuhan. Mari belajar mengenang firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Bukanlah tergendala aktivitas kita sehari-hari, tidak. Ada Tuhan buat yang sudah ditentukan, hari-hari yang ditentukan, dan waktu yang ditentukan. Salah satu contoh, kita datang ke gereja ibadah raya hari Minggu, ibadah kebaktian malam yang ditentukan oleh organisasi gereja saudara-saudariku dimanapun berada. Ditentukan waktu entah malam apa. Datang melangkahkan kaki, lihat dong gelombang dunia. Ini saat ini, ya saudara-saudariku, saya tidak tahu lagi apa yang akan terjadi nanti. Saya tidak tahu. Karena setiap saya buat khotbah firman Tuhan, mengatakan itu, terkadang saya tidak sadari. Ini mari berhati-hati lebih ke depan lagi. Dan apa lagi akan terjadi harus kita hadapi. Kenapa? Bahwa kita ini sudah menjelang hari-hari terakhir. Bahwa kita sudah menjelang akhir zaman. Pernyataan firman harus menjadi nyata. Apa perkataan Tuhan di dalam kitab suci itu harus menjadi nyata. Siapapun gak bisa menghalangi. Firman Tuhan berkata, kalau udah saya menutup, siapapun gak bisa membuka. Kalau udah saya membuka, siapapun gak bisa menutup. Ingat saudara-saudariku, mari menunduk diri kepada Tuhan. Mari menguatkan diri kepada Tuhan. Apapun kekurangan kita, apapun kesalahan kita,
apapun dosa kita, menunduk diri kepada Tuhan, minta pengampunan. Tuhan izinkan saat ini kepada umat-umatnya, bertekunlah kepada Tuhan. Jangan pikirkan kesalahan, kelalaian, kekurangan di hadapan Tuhan. Bersujudlah. Tuhan mencari orang-orang, bagaimana mereka itu mengerti akan kebenaran. Tiada satu pun bisa masuk ke dalam kerajaan surga di jalan kebenaran tanpa Yesus Kristus. Yesus Kristus yang memberikan jalan kebenaran. Kenapa firman Tuhan berkata, kenapa di jalan kebenaran adalah Yesus Kristus? Satu pun tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau tidak melalui Yesus. Kenapa itu harus dikatakan? Sewaktu Tuhan Yesus dibawa ke kolong langit dan di atas bumi ini, yang dikatakan dia anak Allah, dia berbuat kebenaran, dia berbuat kebaikan, dia membuktikan keajaiban-keajaiban dan mujizatnya. Kenapa Yesus Kristus berkata di bawah kolong langit dan di atas bumi bahwa aku adalah anak Allah? Bahwa aku adalah anak Bapa di dalam sorga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus lahir ke bawah kolong langit dan di atas bumi ini, yang menjelma seperti manusia. Dia ubah pikirannya, dia ubah tubuhnya seperti manusia, supaya memberitakan kebenaran. Sebenarnya saudara-saudariku, bahwa Yesus itu ialah Allah sendiri. Dialah Sang Pencipta langit dan segala isinya. Dikarenakan dia datang ke bumi, di mana pada zaman nenek moyang kita bergemelut dengan dosa, dia harus menjelma seperti manusia, menunjukkan dirinya bahwa ada Allah Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia langsung turun membuktikan di saat Allah sebelum menjelma jadi manusia, datang ke dunia menjadi yang dikatakan Yesus Kristus. Dia memberkati, dia memberikan karunia kepada rasul, murid, nabi. Banyak tersiksa, banyak korban memberitakan Injil kebenarannya. Bahkan yang mengenal kebenaran firman-Nya menjadi lari dari kenyataan kebenaran Tuhan. Sebab itu Tuhan adalah Yesus Kristus mengubah dia menjadi manusia, supaya umat ini benar-benar dan tahu bahwa ada Allah Pencipta langit dan segala isinya, saudara-saudariku. Tentu Yesus berkata, di dalam dunia ini aku adalah anak Allah. Dari jenis kedagingan tubuh dia sama seperti manusia, padahal dia Allah Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Bahkan dia berkata firman itu adalah hidup, firman itu adalah roh. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Supaya kita memahami semua yang menonton video ini, bahkan Yesus Kristus berangkat ke tahta kerajaannya, mengatakan kepada nabi, nenek moyang kita, murid Tuhan, percayakan Roh Kudus di saat kau datang kepada aku, kata Tuhan. Hasil pembenaran daripada perkataan Allah, bagaimana kita mengerti datang kepada Tuhan. Keibadahan, berdoa di rumah, ibadah malam, percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, saudara-saudariku. Itu pernyataan firman.
Karena dia tahu bergejolak menjelang akhir zaman akan kembali seperti di masa Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh bersorak-sorai ke sana ke sini. Akan terjadi air bah, bertobatlah. Umat manusia tidak ada percaya. Jangan sampai terjadi lagi begitu bagi kita saat ini. Mari belajar pelan-pelan. Tuhan Yesus tahu kok kekuatan iblis di dunia ini. Di saat Yesus Kristus memberitakan kebenaran, membuktikan mujizat keajaibannya, kuasa iblis juga mencobai dia. Bahkan iblis memperalat umat-umat Tuhan. Dibujuk rayuan kegelapan tipu daya dulu bahasa nenek moyang kita, supaya benci melihat Yesus Kristus. Supaya kita memahami menjelang hari-hari terakhir ini, mari belajar demi belajar. Seseorang pun tidak luput manusia ini dari dosa. Seseorang pun tidak ada sempurna di dunia ini, siapapun orangnya. Itu firman Tuhan berkata. Tetapi Tuhan Allah berkata, datanglah, bersempuh kepadaku, belajarlah firman kebenaranku. Aku telah mengutus Roh Kudus yang membimbingmu. Bahkan Yesus Kristus mengatakan kepada muridnya, beritakanlah Injilku dengan nama Roh Kudus. Jangan dulu kamu bertindak memberitakan Injilku sebelum aku mencurahkan Roh Kudus kepadamu, kata Yesus. Tujuan Allah kenapa harus begitu? Supaya kita dapat dituntun menghadapi kuasa kegelapan. Di saat orang Farisi yang mengenal kebenaran Tuhan dahulu, yang dikatakan kitab Musa, bahwa dikatakan kitab Musa bahwa roh penghibur sudah ada yang dikatakan Roh Kudus, tapi mereka tidak mengerti. Makan pengkhianat daripada jalan kebenaran Yesus. Bahkan Yesus mereka salibkan, yang diperalat oleh kuasa kegelapan, bujuk rayuan kegelapan, tipu dosa, terlena karena tidak percaya dengan ada naungan Roh Kudus, hikmat karunia daripada Allah. Saudara-saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, dimanapun yang menonton video ini, mari kita belajar. Lihat situasi gelombang dunia, lihat gelora dunia. Itu akan terjadi. Tidak bisa tidak terjadi. Pernyataan firman. Bagaimana kita punya cara menghadapi gelombang itu? Mari bersujud kepada Tuhan. Mari membuka hati kepada Tuhan. Percayakan naungan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Jangan seperti orang Farisi. Dia mengenal firman Tuhan, tapi dia yang menyalibkan Yesus Kristus. Kenapa? Di perjanjian lama ada dikatakan roh penghibur, yang dikatakan Roh Kudus, cuma mereka tidak memahami. Jangan sampai terjadi bagi kita saat ini, menjelang hari-hari terakhir ini. Jangan sampai kita terseret jatuh kemunafikan. Bagaimana punya cara kita tidak terseret manusia munafik? Maka firman Tuhan berkata, percayalah, berdoalah dengan Roh Kudus. Firman ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saya. Cuma Tuhan diingatkan kita semua, tanpa terkecuali yang percaya kepada Yesus Kristus, yang dikatakan orang Kristen dan Nasrani dimanapun berada. Saya mohon, saya himbau kepada hamba pelayan daripada Tuhan dimanapun berada. Mari kita pahami firman ini. Mari kita beritakan firman ini hati yang tulus kepada jemaat Allah, domba Tuhan. Ajarkanlah dengan nama Roh Kudus. Mari kita belajar tidak memikirkan kepentingan pribadi. Mari kita belajar, jangan sampai
Jemaat domba daripada Allah menjadi ajang bisnis kita. Karena firman Tuhan berkata, beritakanlah Injilku, aku akan menyertaimu. Ranah daripada Allah menjelang hari-hari terakhir. Bagaimana umat-umat yang percaya kepada Dia dapat diselamatkan? Bagaimana orang-orang yang jahat yang belum mengerti kebenaran Tuhan supaya dia datang ke jalan kebenaran Allah? Supaya bisa dia selamatkan melalui apa itu? Penjabaran firman kebenaran Allah. Pemberitaan Injil. Maka kita memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Mari berdoa terlebih dahulu. Undang kuasa Roh Kudus mengajari, mendewasakan kita. Supaya semua memahami, supaya semua menerima hikmat. Menyadarkan apa kekurangan kita dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudari. Mari kita menjauhi dari kepandaian, kepintaran kita sendiri. Firman Tuhan berkata, janganlah hendak kau buat dari kepintaranmu sendiri. Itu firman Tuhan. Dan jangan kau menganggap dirimu paling pandai. Itu firman Tuhan mengatakan. Berdoalah dengan nama Roh Kudus. Mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, kata Tuhan. Berdoalah dengan Roh Kudus. Masuk tujuan daripada Allah. Biarlah kasih karunia hikmat dari Allah tercurah bagi kita yang menjabarkan firman, yang mendengarkan firman kebenaran. Menjadi ada ikatan Roh Kudus, satu padu menyembah Tuhan. Ini pesan Tuhan menjelang hari-hari terakhir ini bagi kita yang percaya kepada Dia. Percayalah bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus tidak akan membiarkan umat-umatnya kelaparan, tidak. Dia menciptakan manusia sejenis apapun di bawah kolong langit di atas bumi ini, bahkan binatang dikasih makan kok. Kecuali orang gila ya. Sudah kalau orang gila saja tahu, walaupun apa yang dimakan. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus yang saya iman, saya kasih sepadan. Dan barang siapa yang menonton video ini, mari kita belajar di dalam Tuhan. Dan barang siapa pun menjabarkan berita Injil, perkataan Allah yang hidup, mari kerelaan hati. Mari kita belajar jauhi memikirkan kepentingan pribadi. Tuhan akan menyertai. Mari belajar saudara-saudariku dimanapun berada. Itu firman Tuhan berkata, berdoalah dengan kuasa Roh Kudus. Bahkan sebelum dahulu pun Yesus Kristus, bahwa Roh Kudus sudah Tuhan curahkan. Kemungkinan di antara kita selalu berkata di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu hanya lidah kita berkata, bukan hati kita yang berbicara kepada Tuhan. Mari satukan lidah dan bibir hati yang tulus kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, percayakan Roh Kudus tulus. Sebab Roh Kuduslah mengubah karakter manusia dan membantu menghadapi gejolak dunia, kuasa kegelapan, tipu daya iblis, manipulasi pemikiran manusia, memisahkan manusia dari kebenaran Allah, supaya jatuh ke jurang maut, kematian oleh karena dosa. Sekalipun ada kekurangan kita di hadapan Tuhan. Manusia tidak sempurna kok. Tapi mari menunduk diri kepada Tuhan, supaya Dia dituntun kita terus dengan nama Roh Kudusnya. Yang ada Roh Kudus di tubuh kita. Roh Kudus mengingatkan jiwa pemikiran kita secara mendalam. Mari saudara-saudariku, saya tidak bohong. 2 bulan lebih kurang ini selalu saya buat berita Injil, perkataan Allah yang hidup. Akan terjadi masalah, betul. Coba buka Anda channel saya, Jurnal Polisi Online di YouTube. Baca Anda di situ, tonton Anda saudara-saudariku.
Kode aksesnya jurnal polisi online. Benarin gak ada perkataan saya di firman itu. Masuk daripada Tuhan, kita diingatkan bersama. Supaya kita sanggup menghadapi gejolak dunia ini. Secara badani, secara lahiriah, secara kepintaran kepandaian, tidak sanggup kita menghadapi bujuk rayuan tipu daya iblis ini. Tidak sanggup. Tuhan Yesus Kristus saja kok dicobai. Sebab itu mari kita menyadar diri. Firman Tuhan bertanya, berdoalah dengan Roh Kudus. Itu pernyataan firman. Jangan hanya percaya kepada Roh Kudus, tapi lidah dan bibir kita berdoa kepada Tuhan, tidak mengundang Roh Kudus di hati, jiwa, dan pemikiran kita. Kalau kita undang, tulus, katakan, haleluya, haleluya Bapa yang baik, haleluya, haleluya Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Pasti Roh Kudus mengajari kita. Terkadang sadar kita perbuatan dosa, aturan tidak menangis jadi menangis, datang bersempuh di hadapan daripada Allah. Keibadahan itu pun berhikmat. Tidak ada di sana roh ngantuk, tidak ada di sana roh malas, tidak ada di sana hati bersungut-sungut. Karena ada kebersamaan antara jemaat Tuhan domba Allah bersama hamba pelayan Tuhan, bersekutu tulus di hadapan Tuhan. Percaya dengan Roh Kudus, sehingga roh hikmat pengertian dari Allah, kita dihikmati, kita disinari. Sekalipun pergumulan itu ada, tak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan. Mari bersempuh kepada Tuhan benar-benar, dimanapun saudara-saudariku berada, dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan berkata, belajarlah berdoa dengan nama Roh Kudus. Bahkan di kitab suci perkataan Allah yang hidup ini, perkataan sudah banyak di sini. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada dikatakan hasil pembenaran. Hasil pembenaran itu dikatakan artinya di kitab ini, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, hasil pembenaran ada di hadapan daripada Allah yang mengetahui hasil pembenaran perilaku kita kepada Tuhan Allah, Tuhan Allah Yesus Kristus yang tahu. Karena itu pernyataan firman. Saya pribadi tidak mau mengatakan saya sudah paling hebat di dalam Yesus. Belum tentu. Belum tentu. Tetapi mari belajar berdoa kepada Tuhan, bertahan adanya nama Roh Kudus di tubuh kita. Sebab firman Tuhan berkata, ini hari kau katakan Yesus, besok belum tentu kau katakan Yesus, kata Tuhan. Tetapi mari percaya kepada Tuhan dengan nama Roh Kudus. Roh Kuduslah menghantar segala doa kita kepada Tuhan. Hati-hati roh penghalang di angkasa, naungan doa manusia. Roh kejahatan di bawah kolong langit dan atas bumi, menghancurkan pemikiran manusia. Bahkan roh laut kejahatan. Ini sekarang yang kita hadapi menjelang hari terakhir. Awas kuasa kegelapan, tipu dayanya, tipu muslihatnya. Saya sudah selalu buat khotbah supaya waspada, berhati-hati. Kadang tak kita sadari perbuatan kita salah. Saya selalu juga ada kesalahan. Tapi diingatkan, oh iya ya, ampunilah aku Tuhan. Engkau yang tahu kekuatanku. Engkau yang tahu kuatnya sibuk iblis di dunia ini. Seseorang pun kami Bapa, terkadang tanpa penyertaan pertolongan tanganmu tidak sanggup kami mengikuti jalan kebenaranmu. Tapi karena kami percaya melalui firman-Mu, kami percaya Roh Kudus yang ada di tubuh kami,
sehingga kami belajar menunduk diri, bertahan. Kuatkan kami Tuhan. Itulah selalu dalam hatiku. Karena semua manusia harus memakai sifat pergumulan dan pencobaan. Kalau tidak ada pergumulan pencobaan, maka Tuhan Yesus nggak kita sembah lagi. Dia harus dia buat. Sehingga kita berseru kepada Tuhan supaya penyertaan pertolongan tangan Allah terjadi bagi kita. Maka firman Tuhan berkata, tidak akan kuberikan beban yang tidak bisa kubebani. Aku akan menolongmu. Itu yang dikatakan Roh Kudus.